keluarga kita yang dalam tiada, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan orang-orang kita. Semoga mereka selalu berada dalam kerja, selalu berada dalam umur, senantiasa selalu berada dalam rahmat Allah, menjadi
dikaruniai nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat panjang lainnya, terutama nikmat iman dan bisa nikmat ilmu. Sehingga sampai kita pada malam ini memasuki malam tanggal 27 Muharram, malam tanggal 13 Agustus. Kurang lebih sekitar 14 hari lagi seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi kita merdeka, bangsa Indonesia merdeka sudah 78 tahun dari sejak diproklamasikan kemerdekaan RI oleh Bung Karno, yaitu pada hari Jumat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang sudah tahun 2023. Berarti 2023 di akhir 1945 sama dengan 78 tahun. Maka dalam kita bersyukur kepada Allah, bangsa Indonesia bisa merdeka. Dulu bangsa Indonesia dijajah oleh penjajah kolonial Belanda kurang lebih selama 3,5 abad atau 350 tahun, terkenal dengan kerja paksanya yang disebut kerja rodi. Kemudian dijajah pula oleh tentara Jepang 3,5 tahun yang terkenal dengan kerja paksanya, kerja romusa. Bangsa Indonesia selama sekian lamanya hidup dalam penderitaan, hidup dalam penjajahan, hidup dalam cengkraman, dalam penguasaan penjajah, sehingga mereka tidak mendapatkan ketenangan untuk beribadah saja. Mereka sembunyi-sembunyi di hutan-hutan belantara, di gua-gua, karena takut ditangkap oleh penjajah dan dibunuh atau ditembak. Maka nikmat kemerdekaan ini adalah merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Oleh karenanya bangsa Indonesia sekarang ini manakala mau merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya, maka isilah dengan acara-acara syukuran kepada Allah. Jangan diisi dengan acara-acara pengkuran. Jangan sampai kita judulnya mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi diisi acara dengan acara-acara yang berbau maksiat, seperti dangdutan. Ya, namanya dangdutan pasti di situ ada yang mabok, ada yang pacaran, ada yang mojok. Kan itu maksiat. Nah, kalau begitu namanya bukan syukuran, itu namanya syukuran. Bangsa Indonesia ini bangsa yang beradab, bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Berkat perjuangan dari para pahlawan, mereka berjuang dengan gigih, tak mengenal lelah, tak mengenal capek. Mereka bergerilya ke gunung-gunung, meninggalkan keluarganya, anaknya. Mereka berjuang mengusir penjajah Belanda dengan mengorbankan nyawa. Dan ketika sudah merdeka, mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan. Yuk kita hargai jasa para pahlawan.
Dengan cara diantaranya merayakan nikmat kemerdekaan dengan syukuran, bukan dengan maksiat. Kasihan mereka para pahlawan yang telah berjasa besar atas kemerdekaan Republik Indonesia, yang sekarang mereka sudah berada di alam kubur. Dengan jasa mereka kita alhamdulillah bisa merdeka. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah dengan cara mendoakan mereka para pahlawan. Karena kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Ya kalau dalutan joget-jogetan mabok-mabokan, mereka para pahlawan yang kubur sedih. Seharusnya kita kirim Fatihah untuk mereka, kita doakan mereka supaya di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, diluaskan, dilapangkan, diterangkan alam kuburnya dijadikan taman surga, bukan dikirim dangdutan, bukan dikirim maksiatan. Nah ini salah kaprah. Kalau umpama kita merayakan hari nikmat kemerdekaan dengan hal-hal yang berbau maksiat, itu salah kaprah. Itu namanya bukan syukuran. Syukuran itu menggunakan nikmat dari Allah sesuai dengan ridho Allah. Syarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ajri. Seorang hamba pandai menggunakan nikmat dari Allah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan ridho Allah. Itu yang disebut syukur. Kalau kita dikasih sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya syukur atas nikmat sehat. Dikasih harta, kekayaan yang berlimpah ruah, kita gunakan, kita belanjakan di jalan Allah, kita sedekahkan, kita infakkan untuk syiar agama, untuk membela agama. Itu namanya syukur harta. Dikasih nikmat kemerdekaan, kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang berbeda, dengan sesuatu yang berguna untuk generasi bangsa berikutnya, bukan dengan perbuatan maksiat. Kita isi nikmat kemerdekaan, kita rayakan nikmat kemerdekaan dengan syukuran, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridho Allah. Itu namanya syukur. Ada yang saya ngomong. Ulah salah kaprah sia. Karunia para pahlawan, mereka telah berjuang mengorbankan nyawanya. Mereka tidak sempat menikmati nikmat kemerdekaan. Mereka sudah wafat, berada di alam kubur. Dikirim dangdutan, dikirim Fatihah, untuk kita baca Fatihah untuk mereka, para pahlawan kita yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang. Mereka hidup menderita dulu. Sekarang sudah merdeka, mereka tidak menikmati kemerdekaan ini. Kasihan mereka. Yuk kita kirim Fatihah untuk mereka. Semoga mereka dijadikan ahli surga semuanya. Amin. Alam kuburnya dijadikan taman surga. Amin. Nah ini namanya syukuran. Yuk kita goyang dompet untuk para pahlawan. Lah kasihan pahlawan aku. Emang yang merebut kemerdekaan kita? Bukan. Yang merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda para pahlawan. Bukan aneh nyong. Mikir aku. Kita mah tinggal enaknya misi kemerdekaan. Yang berjuang dulu dengan bambu runcing para pahlawan. Dan berkat rahmat Allah, berkat pertolongan Allah, Indonesia bisa merdeka. Coba seandainya sekarang kita dijajah nih, kira-kira kita sholat tenang nggak? Sekarang umpama kita posisi lagi dijajah oleh Belanda nih, oleh Jepang, kira-kira kita bisa ngaji dengan tenang tidak? Bisa berusaha dengan tenang tidak? Tidak. Situasi dijajah itu sengsara. Ayo mikir. Ini yang merebut kemerdekaan bukan kita, para pahlawan. Yuk kita hargai jasa-jasa para pahlawan dengan cara mengisi nikmat kemerdekaan dengan sesuatu yang bermanfaat.
Bisi omongan aing kecil salah datang ka imah aing. Debat dengan ayo. Takbir. Ayo aing ke sini debat dengan ayo. Debat tentang ilmu. Ini jadi amuk-amukan ini. Kesal godaan merayakan kemerdekaan dengan maksiat. Itu bukan syukuran, itu namanya kufur. Kalau sekedar hiburan seperti balap karung nggak apa-apa, tapi tutup aurat. Ini balap karung perempuan pakai kolor, kalau orang merosok deh. Balap makan kerupuk nggak apa-apa, tapi duduk posisi jangan berdiri. Karena umat Islam, bangsa Indonesia ini bangsa yang beradab, bangsa yang berakhlak, bangsa ketimur-timuran. Kalau balap dalam merayakan 17 Agustus balap makan kerupuk sambil berdiri itu tidak sesuai dengan ridho Allah. Sebab makan minum berdiri dilarang oleh agama. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayat rojul iman. Rasulullah melarang dengan keras seorang muslim makan minum sambil berdiri. Makan minum berdiri itu bukan ajaran Islam, itu budaya kafir. Tapi itu saya ngomong. Lah kita orang Islam jangan budaya kafir. Kita bukan orang kafir. Kita bangsa yang beradab, bangsa yang berakhlak, beragama Islam, mengikuti akhlak Rasulullah, bukan mengikuti budaya kafir. Makan minum berdiri itu budaya kafir, nggak boleh. Makan pakai tangan kiri itu budaya kafir. Itu kelakuan setan. Ada yang kena ngomong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya paham. Jangan sampai salah kaprah. Coba saya tanya. Merdeka itu apa coba? Merdeka itu apa? Saya tanya pengertian merdeka itu apa? Merdeka itu adalah waladzi la yabi'u aqlahu wala fikrahu wala muwafiqahu wala watonahu lil akharin. Itu pengertian merdeka. Kurang kadang-kadang ditanya merdeka di tengah arti non merdeka. Oh merdeka itu dangdutan. Bukan. Merdeka itu ya kita tidak menjual akal pikiran keberpihakan dan tanah air kita kepada bangsa lain, kepada para penjajah. Itu merdeka. Maka ketika umpama seseorang menjual akal pikirannya, keberpihakannya, bahkan menjual tanah airnya kepada negara lain, kepada bangsa lain, itu artinya dia telah melepaskan dirinya dari nikmat kemerdekaan. Itu pengertian kemerdekaan menurut seorang ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah salah kaprah. Silakan balap makan kerupuk. Tapi posisi duduk. Silakan lomba tomat dance. Ya. Tapi ya jaga aurat. Ini memperingati 17 Agustus lomba joget. Laki-laki disuruh pakai baju daster perempuan. Perempuan disuruh pakai koko kan belebu kita. Itu kepala rubuh kita. Enggak boleh. Seorang laki-laki berpakaian menyerupai perempuan. Tidak boleh. Seorang perempuan berpakaian menyerupai laki-laki. Tidak boleh. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Enggak boleh. Ini saya waktu itu habis. Kalau saya pusat tambah panas. Yuk, jangan lupa. 1 17 Ramadan, 2 17 Rokaat, 3 17 Agustus. Itu semuanya nikmat dari Allah. Satu kita syukuri 17 Ramadan, hari diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia untuk meraih kebahagiaan dunia akhir. Jadikan Al-Qur'an sebagai way of life,
Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidupnya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai way of life, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin dalam hidupnya, maka kelak di hari kiamat qadahu ila jannah, orang itu akan dipegang tangannya, dituntun oleh Al-Quran, diajak masuk ke dalam surga. Jelas? Yang kedua, 17 rakaat. Yuk kita isi kemerdekaan ini dengan tidak meninggalkan 17 rakaat, dengan tidak meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jumlah rakaatnya 17. Yuk kita isi kemerdekaan dengan bersyukur kepada Allah, dan yuk kita buktikan rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah dengan cara jangan melalaikan sholat. Ini 17 Agustusan perlombaan sampai lupa sholat zuhur, meninggalkan sholat asar, apa-apaan itu bukan syukuran, itu kuburan. Ngerti tak? Saya takut nanti Allah murka turun aja gempa bumi nanti. Dari gempa bumi. Allah kalau sudah murka ajabnya, nggak bisa ada nolak. Kapanpun akan terjadi, datang gempa, datang angin bumi-bumi, datang longsor, datang hujan lebat, terjadi banjir. Itu kalau Allah sudah Yuk jangan sampai kita ukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan sampai meninggalkan sholat. Tiba ukur ngabelaan balap karun hadiah timbang kolor. Demikian meninggalkan sholat. Nah, naon eta? Itu bukan syukuran. Yang terakhir jangan lupa 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Oh cukup udah masuk waktu isya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan materi terkait tentang nikmat kemerdekaan, namun oleh karena waktu jam membatasi pertemuan kita,